Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 8 langkah menciptakan rencana keuangan yang cerdas. Saat ini, mulai banyak sekali orang yang memiliki profesi sebagai perencana keuangan. Mereka membuat para klien untuk mengatur pendapatan uangnya agar menjadi lebih bermanfaat di masa depan. Tapi ternyata tanpa menggunakan jasa mereka, kamu juga mampu menciptakan rencana keuangan yang cerdas. Apakah kamu mulai memikirkan impian dan kebutuhan pensiun di masa depan? Tentu saja. Rencana keuangan biasa akan berperan sebagai laporan bagimu. Bagaimana kamu bisa tahu apakah kamu berada di jalur yang benar kalau kamu tidak memiliki perencanaannya? Setiap orang yang memiliki rencana keuangan yang terarah umumnya merasa lebih memegang kontrol akan keuangan mereka dan dapat hidup lebih nyaman daripada orang lain. Untuk membantu menyusun rencana keuangan yang realistis, berikut adalah 8 langkah sederhana. Yang pertama, tanyakan pada diri sendiri apakah tujuan masa depanmu. Meskipun ini adalah sebuah pertanyaan yang bersifat klise, tapi kamu perlu menjawab, kemana kamu ingin membawa diri dalam 5, 10, 20 tahun mendatang, dan apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam kehidupan ini. Jangan menjawab dengan sesuatu yang bersifat umum, seperti saya ingin menjadi kaya, atau saya ingin keliling dunia. Ciptakan jawaban yang lebih spesifik. Dalam 20 tahun, saya ingin punya rumah, memiliki jumlah tabungan, jumlah total sekian rupiah dalam investasi, dan jumlah total sekian rupiah dalam dana pensiun. Kamu tidak perlu memiliki tujuan yang 100% jelas, beri dirimu kelonggaran. Tapi jangan bayangkan gaya hidup yang mewah dalam 10 tahun kalau penghasilan masa lalu dan penghasilan saat ini belum dapat menyesuaikannya. Memilih tujuan yang masuk akal akan sangat penting kalau kamu berencana untuk memiliki keluarga karena banyak keputusan keuangan berubah seiring dengan kedatangan anak-anak. Kedua, ketahui nilaimu saat ini. Kamu tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan kalau kamu tidak mulai melangkah. Inilah langkah di mana kamu perlu mengeluarkan semua catatan kamu dan mengambil kalkulator untuk membuat perhitungan secara detail. Kumpulkan semua informasi sebanyak mungkin. Kamu perlu mencantumkan asetmu, mulai dari rumah, kendaraan, tabungan, dan investasimu. Selanjutnya, tuliskan apa yang akan menjadi hutangmu, seperti KPR, kredit mobil, tagihan kartu kredit, dan sebagainya. Semua hasil pendapatan dan investasi, jangan lupa bahwa kamu juga perlu memeriksa pengeluaran. Menghitung semua ini akan membuat kamu mengetahui sesungguhnya berapa nilai yang kamu miliki saat ini. Ketiga, periksa biaya kamu saat ini. Kamu perlu mencari tahu kemana uangmu pergi. Sediakan notebook mini dan catat secara detail setiap biaya yang keluar. Kamu juga bisa membuat sebuah dokumen Word atau Excel yang dapat merinci pengeluaranmu dari dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan biaya transportasi. Keempat, mulai hemat. Ada banyak aturan praktis tentang menabung. Ada yang bilang simpan 10% dari penghasilan. Ada pula yang bilang untuk selalu memiliki dana darurat, setidaknya senilai dengan 3 bulan pendapatan yang dimiliki. Mulailah untuk memangkas beberapa pengeluaran, tanpa membunuh semua kesenanganmu. Pastikan kamu menabung sebanyak yang kamu bisa. Apabila saat ini kamu memiliki hutang dengan bunga yang tinggi, kamu harus segera mengatur keuangan untuk melunasinya. Hutang dengan bunga yang tinggi masuk ke tingkat pengembalian yang kamu dapatkan dari investasimu dan dapat menelan seluruh pendapatan yang didapatkan dari rekening tabungan. Menghapus hutangmu juga akan menghapus nilai kredit untuk masa depan. Keenam, bangun portofolio investasimu. Lebih dari hanya sekedar rekening tabungan, investasi yang akan menjaga selama masa pensiunmu. Beberapa peraturan investasi dasar, tapi penting. Selalu lakukan penelitian sebelum terjun. Pahami peraturan resiko dan hasil yang ada. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi potensi keuntungan dan kerugian. Cobalah untuk melakukan diversifikasi akan portofoliomu. Mulailah untuk berinvestasi dalam berbagai bentuk dan jenis. Jadi, jika satu investasi gagal, tidak akan membuat kamu kehilangan terlalu banyak. Ketujuh, asuransikan dirimu. Hidup merupakan perjalanan yang tidak bisa ditebak. Terkadang kecelakaan mengerikan terjadi. Sulit untuk membeli asuransi jiwa saat kamu merasa memiliki kesehatan yang baik. Tapi jika tidak, itu berarti kamu menaruh rencana masa depan ke dalam bahaya. Membeli asuransi jiwa paling baik dilakukan lebih awal daripada nanti. Asuransi jiwa akan memastikan rencana keuangan yang telah kamu bangun dengan cerdas tidak akan habis dalam sekejap. 8. Monitor rencana keuangan. Kalau kamu benar-benar bersemangat untuk mencapai tujuan akhirmu,
Maka langkah ini merupakan langkah paling penting. Pastikan kemajuan kamu setiap tahunnya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melunasi utang saya? Dapatkah saya menyimpan lebih banyak uang? Apakah investasi saya berjalan dengan baik? Apakah saya cukup berusaha untuk mencapai tujuan? Meninjau rencana keuangan setiap tahunnya akan membuatmu bertahan dalam kondisi yang lebih baik di jangka panjang. Itulah tadi 8 cara cerdas dalam mengatur keuangan. Intinya dalam mengatur keuangan adalah di mana kamu dapat menempatkan penghasilan ke dalam porsi-porsi yang tepat. Tidak hanya menabung, tapi juga melakukan investasi. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.